Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-10 dari syarah Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullahu taala. Dan hari ini kita memasuki hari yang ketiga. Baik. Kita masih di dalam bab salat at-tatawwu'. Telah kita jelaskan tentang salat kusuf, salat gerhana. Dengan pula telah diterangkan tentang salat al-witir dan juga telah diterangkan tentang salat al-istisqa. Ya. Ini 3 salat tatawwu yang diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kemudian di akhir pembahasan beliau terangkan di sini tentang masalah waktu-waktu terlarang. Ya. Dan dari uraian Syekh rahimahullah ada 2 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang ketentuan waktu-waktu terlarang. Beliau rahimahullah taala berkata, kata beliau, wa awqatin nahwi wa awqatun nahyi anin nawafilil mutlaqah. Dan waktu-waktu yang terlarang dari an-nawafil al-mutlaqah, dari salat-salat sunnah yang mutlaqah. Ya, salat sunnah terbagi 2. Ada nawafil mutlaqah, ada nawafil muqayyadah. Ya, nawafil yang sifatnya muqayyadah, terikat dengan sebab atau dia terikat pelaksanaannya dengan waktu tertentu seperti rawatib. Ya. Ini tidak masuk di dalam pembicaraan. Tapi yang dibahas di sini adalah tentang an-nawafil al-mutlaqah. Tentang salat sunnah yang mutlaqah. Bahwa di dalam salat sunnah al-mutlaqah itu ada waktu-waktu terlarang. Tidak boleh seorang melakukan salat di situ. Ada waktu-waktu terlarang, tidak boleh seseorang melakukan salat di situ. Ya. Nah, waktu-waktu yang terlarang ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis. Sini Syekh rahimahullah akan merinci waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan salat. Ya. Nah, ini adalah pembahasan yang kedua. Rincian waktu-waktu terlarang. Kata beliau, minal fajri ila an tartafi'a asy-syamsu qaida rumhin atau qida rimhin. Dari al-fajr, dari salat subuh. Jadi dari salat subuh maksudnya dari pelaksanaan salat subuh sampai matahari tinggi sekadar 1 tombak. Ya. Ini yang pertama dari waktu yang terlarang. Dari salat subuh sampai matahari naik 1 tombak. Jadi kalau seorang melakukan salat subuh, anggaplah misalnya waktu subuh jam 4.30 menit, dia tunaikan salat subuh dan selesai jam 5, maka dari jam 5 sampai matahari terbit setinggi 1 tombak, itu adalah waktu terlarang. Waktu terlarang. Ini waktu yang pertama. Kemudian waktu yang kedua, min salatil asri ilal ghurub. Dari salat asar sampai al-ghurub, sampai matahari terbenam.
Ya. Yang diukur adalah sholat asarnya. Andai kata seorang terlambat melakukan sholat asar, dia sholat asar jam 5 misalnya, maka dari jam 5 itu waktu terlarang untuknya. Ya, sama dengan waktu sholat subuh. Andai kata misalnya dia terlambat melaksanakan sholat subuh, maka setelah dia laksanakan sholat subuh, itu adalah waktu terlarang baginya. Iya. Karena itu siapa yang kesiangan di waktu subuh dan dia dapati orang-orang sudah selesai melakukan sholat berjamaah, maka dia boleh melakukan sholat sunnah dahulu, kemudian baru melaksanakan sholat sholat subuhnya, sholat wajibnya. Iya. Jadi ini waktu yang ketiga dari waktu yang terlarang. Kemudian waktu yang keempat atau yang kedua tadi ya, yang ketiga kita beli wa min qiyamis syamsi fi kabidis sama ila an tazula, dari tegaknya matahari di pertengahan langit sampai tergelincir. Ya. Ini yang ketiga, ketika matahari berada di tengah-tengah. Ini waktu terlarang melakukan sholat nawafil al-mutlaqah. Jadi Syekh di sini menyebutkan secara global 3 waktu. Yang 3 waktu ini kalau dirinci menjadi 5 waktu. Ya, sebab di dalam 2 hadits menjelaskan 3 waktu secara terperinci, atau menjelaskan 5 waktu secara terperinci. Ada 2 hadits, walaupun banyak hadits ya dalam pembahasan ini. Tapi di sini saya bacakan 2 hadits. Yang pertama adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata ba'da salatil asri hatta taghrub asy-syams, wa la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu' asy-syams." Tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari terbenam. Dan tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Ya. Jadi di sini yang diukur setelah pelaksanaan salat asar dan setelah pelaksanaan salat subuh. Ini 2 waktu. 3 waktu yang lainnya dijelaskan dalam hadits Uqbah ibn Amir, riwayat Muslim. Beliau menyatakan, "Salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب." Ya, ada 3 waktu. Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat pada 3 waktu ini, dan beliau melarang kami untuk mengubur jenazah kami di 3 waktu ini. Yang pertama ketika matahari mulai terbit. Ya, matahari mulai terbit sampai dia tinggi. Yang pertama. Kemudian yang kedua ketika matahari berada di tengah-tengah. Yang ketiga ketika matahari mulai turun untuk terbenam. Jelas ya? Ya, kalau terperinci, 5 waktu terlarang. Pertama, dari setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, dari matahari terbit sampai dia tinggi. Yang ketiga, ketika matahari berada di tengah-tengah. Yang keempat, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Yang kelima, ketika matahari terbenam sampai hilang seluruh bundarannya. Ini 5 waktu kalau dirinci. Ya. Kalau diglobalkan seperti yang disebut oleh Syekh di sini, disambung saja. Ya, dari sholat subuh sampai matahari tinggi, kan begitu. Ini digabung sekaligus. Ya. Dari sholat asar sampai matahari lengkap terbenam. Dan ketika matahari berada di tengah-tengah. Jelas ya? Boleh dihitung rinci menjadi 5 waktu terlarang, dan boleh diglobalkan menjadi 3.
Iya. Kemudian waktu-waktu terlarang hanya ini yang syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada waktu yang lain. Tidak ada waktu yang lain. Kemudian perlu juga diketahui bahwa waktu terlarang ini telah dibahasakan oleh Syekh pada nawafil al-mutlaqah. Adapun nawafil yang punya sebab seperti salat tahiyatul masjid, ya, salat tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, ya, dan selainnya dari salat-salat yang punya sebab, maka ini tidak masuk di dalam larangan. Tidak masuk di dalam larangan. Jelas ya? Demikian pula orang yang ketiduran dari sholatnya, orang yang lupa dari sholatnya, maka ini juga tidak terlarang dia melakukan sholat di sini. Walaupun matahari sedang terbit, ya, dia belum melakukan sholat subuh, langsung dia sholat subuh. Jelas ya? Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadits Anas bin Malik dan selainnya, man nama an salatihi aw nusiya anha fa waqtuha hina madzakaraha. Siapa yang tidur dari salatnya atau dia lupa, maka waktunya ketika dia ingat. Sebut ketika dia ingat dan tidak diberikan rincian tentang waktu-waktu terlarang. Kapan saja dia boleh melakukannya. Ya. Demikian pula salat sunnah tawaf. Ini dari salat dawatul asbab. Ya, karena dia melakukan tawaf. Maka siapa yang melakukan tawaf setelah salat asar, ya, maka boleh saja dia melakukan 2 rakaat sunnah tawaf. Ya. Baik, selesai sudah pembahasan berkaitan dengan waktu-waktu yang terlarang. Kemudian kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Syekh rahimahullah membuka pembahasan bab salatil jamaah wal imamah. Bab tentang salat berjamaah dan masalah keimaman. Ya, salat berjamaah dan perihal keimaman. Baik, di sini Syekh menguraikan sejumlah pembahasan. Kita catat dari uraian beliau ada 11 pembahasan yang perlu kita jelaskan. Yang pertama tentang hukum salat berjamaah. Syekh rahimahullah menjelaskan hukumnya. Kata beliau, "Wahia fardu ainin lis salawatil khamsi على الرجال حضرا وسفرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم خزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه." Ya. Ini hadits Abu Hurairah ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, wahia dan dia, ya, dan dia, yaitu salat jamaah adalah fardu ain. Adalah fardu ain. Wajib ain hukumnya. Lis salawatil khamsa. Untuk salat 5 waktu. Ala rijal, untuk laki-laki. Jadi fardu ainnya untuk salat 5 waktu. Ya. Wajib berjamaah. Dan ini bagi siapa? Alar rijal. Bagi laki-laki maupun perempuan. Bagi laki-laki maupun perempuan. Ya. Jelas ya? Hukumnya adalah fardu ain. Ya, afwan, bagi laki-laki saja disebut alar rijal. Ya, perempuan tidak masuk di dalamnya. Sebab perempuan afdalnya dia salat di rumah. Ya, perempuan afdalnya dia salat di rumah. Namun kalau perempuan ingin hadir salat berjamaah tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Ya, kalau mereka ingin sholat di masjid tidak boleh dilarang. Tapi paling afdalnya kalau mereka sholat di rumah. Ya.
Dan rumah mereka itu lebih afdal daripada salat di masjid. Daripada salat di masjid. Padahal masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi, ya keutamaan salat di situ itu seperti 1000 salat di tempat lain selain daripada Masjid Al-Haram. Bersamaan dengan itu beliau tetap menganjurkan perempuan, para sahabiat untuk salat di rumahnya masing-masing. Ya. Ini menunjukkan keutamaan bagi perempuan adalah salat di rumah. Bagi laki-laki fardu ain untuk hadir di masjid berjamaah bagi laki-laki. Dan banyak hikmah dari ditegakkannya salat berjamaah ini, ya, dari menumbuhkan kecintaan antara sama kaum muslimin, kemudian mempererat ukhuwah mereka, ya, kemudian mereka terus menyaksikan syiar-syiar Islam, simbol-simbol Islam, ya, dan selainnya dari manfaat-manfaat yang sangat agung dari pelaksanaan salat berjamaah. Ya. Kemudian Syekh rahimahullah berkata, hadaran wa safaran. Ini diwajibkan hadaran wa safaran, dalam keadaan hadir, ya, mukim bukan safar, wa safaran, dan juga dalam keadaan safar. Ya. Kalau dalam keadaan mukim ini jelas ya, perintahnya terkait dengan masalah apa? Terkait dengan masalah salat berjamaah. Ya, dalilnya disebut di sini oleh Syekh sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya berniat, ya, sangat berniat untuk memerintah agar salat ditegakkan. Lalu saya perintah seorang lelaki mengimami manusia. Kemudian saya akan pergi membawa sejumlah lelaki dengan membawa kayu bakar kepada satu kaum yang tidak menyaksikan salat. Lalu saya bakar rumah-rumah mereka dengan api. Orang yang tidak menghadiri salat berjamaah. Ya, ini menunjukkan kewajiban. Ya, wajibnya seseorang itu hadir salat berjamaah. Kalau dia tidak hadir, maka di sini Rasulullah mengancam, ya, rumah-rumah mereka dibakar. Dan juga kisah Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta keringanan untuk tidak hadir salat berjamaah. Ya. Dan dia menyebutkan bahwa alasannya rumahnya di pelosok Madinah, tidak ada yang menuntunnya ke masjid, dia adalah seorang yang buta, tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Kemudian dia khawatir, ya, bahaya antara rumahnya dan antara masjid karena ada hutan. Maka ketika Ibnu Ummi Maktum beranjak pergi, Nabi bertanya kepadanya, "Sami'tan nida? Apakah kamu mendengar adzan?" Kata Ibnu Ummi Maktum, "Iya." Kata Nabi, "Idzan fa'ajib." Kalau begitu kamu jawab seruan adzan itu. Ya. Orang buta dengan kondisi yang seperti ini, oleh Nabi tidak diberi udzur. Apalagi bagi yang lainnya. Jelas ya? Jadi di dalam tidak safar, salat berjamaah wajib. Dan bagi musafir juga wajib salat berjamaah. Ya. Sebab keumuman hadits-hadits tentang perintah salat berjamaah ini meliputi seluruh kaum muslimin, laki-laki, dia safar maupun tidak safar. Ya. Tapi bagi musafir yang sedang berjalan, dia ada keringanan, ya, untuk mengundur pelaksanaan salatnya dan menjamaahnya. Ya. Adapun musafir yang sedang nazil, yang sedang turun, maka kapan dia mendengarkan adzan, panggilan adzan itu, ya, juga berlaku untuknya. Ini menurut pendapat yang terkuat di dalam masalah, di dalam pembahasan ini. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh rahimahullah, dan insyaallah taala itu pendapat yang lebih dekat, lebih kuat. Baik.
Ini pembahasan yang pertama tentang hukum salat berjamaah. Ya, kemudian Syekh menjelaskan pembahasan yang kedua, jumlah makmum yang minimal untuk salat berjamaah. Ya. Kata beliau, wa aqalluha imamun wa ma'mum. Ya. Kata beliau, paling sedikitnya adalah imam dan makmum. Jadi dua paling sedikit untuk salat berjamaah. Dan ini berdasarkan hadits Malik bin Al-Khuwairith, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda kepada Malik bin Al-Khuwairith, "Idza hadaratis salatu, ya, fa'adzina wa aqima wal ya'ummakuma akbarukuma." Ya. Apabila salat sudah hadir, maka hendaknya kalian berdua mengumandangkan adzan, lalu qamat. Ya. Dan hendaknya orang yang lebih tua di antara kalian mengimami kalian. Dan ini perlu diketahui bahwa hadits Malik bin Al-Khuwairith ini, pesan Nabi kepadanya, ini ketika Malik bin Al-Khuwairith akan melakukan perjalanan kembali ke negerinya. Dan Nabi SAW tetap memerintah apabila hadir salat, adzan, qamat, dan salah seorang dari kalian menjadi imam. Yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Ya. Jelas ya? Maka jamaah itu dikatakan jamaah paling minimalnya dua orang. Ada imam dan ada apa? Ada makmum. Iya. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan tentang keutamaan memperbanyak jamaah. Kata beliau, wa kullama kana akthar fahuwa ahabbu ila Allah. Setiap kali jamaahnya lebih banyak, yang hadir lebih banyak, maka dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini tentunya adalah hal yang dimaklumi. Setiap kali jamaah lebih banyak, lebih dicintai oleh Allah. Ada hadits-hadits yang menjelaskan tentang hal ini. Ya. Di antaranya Nabi SAW bersabda, ya, dalam hadits Ubay bin Ka'ab, riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, ya, konteksnya panjang, dan di akhir hadits dikatakan, wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah, wa salatahu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli, wa ma kathara fa huwa ahabbu ila Allah. Ya, sungguhnya salat seorang lelaki bersama satu orang lelaki itu lebih suci di sisi Allah daripada dia salat sendiri. Dan salatnya seorang lelaki bersama dua orang lelaki itu lebih baik di sisi Allah daripada dia salat bersama seorang lelaki. Jadi 3 lebih bagus daripada 2. Tiap kali lebih banyak, maka dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sudah berlalu bersama kita di pembahasan waktu salat, bahwa Nabi SAW di salat Isya, kalau beliau melihat sudah berkumpul seluruh sahabat, beliau mempersegera. Kalau belum berkumpul, maka beliau mengakhirkan. Ya, mengakhirkan ini sebab memang dari ketentuan umumnya, semakin banyak jamaah itu semakin afdal. Jelas ya? Baik. Nah, kemudian di sini beliau bawakan hadis yang menjelaskan bahwa menghadiri salat berjamaah bagi seorang menghadiri salat berjamaah itu lebih afdal di sisi Allah daripada salat sendiri. Kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fadh bi 27 darajah, muttafaqun alaih. Salat berjamaah itu lebih afdal. Salat berjamaah lebih afdal, lebih utama daripada salat sendirian. Keutamaannya 27 derajat di atas keutamaan salat sendirian. Ya. Hadits ini muttafaqun alaih dari hadits Ibnu Umar. Ya, dan banyak hadits-hadits yang menjelaskan makna ini. Ya. Ini menunjukkan bahwa salat berjamaah
lebih utama, ya lebih utama daripada sholat sendirian. Ya, dan ini pembahasan tentang keutamaan sholat berjamaah, pembahasan yang panjang, hadits-hadits yang menjelaskannya sangat banyak. Ya, dan para ulama menulis buku-buku khusus terkait dengan keutamaannya. Maka dia adalah sebuah kewajiban yang tidak pantas dilalaikan oleh seorang muslim, ya laki-laki yang telah balik. Jelas ya? Kemudian beliau membuka pembahasan yang keempat tentang menghadiri sholat berjamaah bagi seorang yang telah menunaikan sholat. Ya, ada orang yang sudah sholat, dia berada di masjid, ya, dan manusia belum sholat. Ya, apa kewajiban yang dia lakukan? Beliau bawakan di sini hadits yang menjelaskannya. Kata beliau waqala, dan beliau bersabda, "Idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjid jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakum nafilah." Rawahu Ahlus Sunan. Ya, ini hadits Yazid bin Al-Aswad tentang kisah dua orang yang hadir di masjid sedang Nabi dan para sahabatnya menunaikan sholat asar. Ya. Maka dua orang ini tetap duduk di belakang. Maka setelah Nabi SAW selesai dari sholatnya, beliau pun memerintah supaya orang itu didatangkan. Maka orang ini pun didatangkan dengan segera. Ya. Keadaan yang kayak mengkhawatirkan. Maka Nabi bertanya kepada mereka berdua, "Malakum la tusalliyani ma'ana?" Ya, kenapa kalian berdua tidak salat bersama kami? Maka mereka berdua menjawab, "Shallaina fi rihalina." Kami sudah salat di rumah-rumah kami. Ya. Jelas ya? Maka Rasulullah pun menyebutkan hadits ini. Kalau kalian salat di rumah-rumah kalian, kemudian kalian mendatangi masjid jamaah, maka salatlah kalian bersama jemaah tersebut. Dan itu dihitung bagi kalian sebagai salat sunnah. Jelas ya? Ini hadits yang pertama. Ya, sisi pendalilan penulis jelas. Bagi orang yang hadir di masjid, tidak boleh dia duduk di situ sedang orang melakukan salat berjamaah. Jelas ya? Dia wajib untuk menghadirinya. Dan ini dari kesalahan yang diketemukan pada sebagian musafirin. Kalau dia sudah salat, dia tetap berada di masjid. Ya, tidak hadir salat. Dan ini sudah menyelisih hadits Rasulullah pertama. Ya. Kemudian perbuatannya itu kadang menimbulkan kesan yang jelek. Ya, orang-orang umum apa dia tahu? Ya, dia akan berkata ini orang sedang salat, ya dua orang ini kok duduk saja. Ya, tidak hadir salat. Jelas ya? Kemudian dari hal yang perlu diingat juga, kalau dia sudah salat berjamaah, walaupun dia musafir, dia sudah jamaah salatnya, ya, maka jangan dia keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan. Sebab itu adalah hal yang dilarang, menyerupai syaitan. Ya, maka dia sabarkan dirinya untuk hadir salat. Itu adalah baik insyaallah, sebab dihitung sebagai salat sunnah. Ya, kalau dia memang tidak ingin hadir, maka dia keluar sebelum adzan dan mencari tempat, sebab dia sudah menunaikan salat wajibnya, sudah menjamaahnya. Iya. Kemudian perlu saya ingatkan bahwa hadits ini tidak ada pendalilan bagi mereka yang mengatakan salat berjamaah tidak wajib. Ya, orang yang mengatakan salat berjamaah tidak wajib, mereka katakan dua orang ini tidak hadir salat, sudah salat di rumahnya. Ya, ini menunjukkan bahwa salat berjamaah tidak wajib. Maka jawabannya tidak ada di dalam hadits yang menunjukkan bahwa salat berjamaah tidak wajib. Mungkin saja dua orang ini adalah dua orang yang musafir, dia sudah salat sebelumnya, atau mungkin saja dua orang ini dia menganggap sudah selesai salat berjamaah, makanya mereka salat di rumah mereka. Ternyata mereka ke masjid dan Nabi sudah salat. Atau mungkin saja mereka kalimat rihalina, yaitu masjid di sekitar tempat tinggal mereka. Jadi mereka salat di masjid sekitar tempat tinggal mereka, kemudian mereka datang ke masjid. Jadi banyak kemungkinan
Karena itu kemungkinan ini tidak bisa menggugurkan kewajiban, ketegasan nas-nas dalil yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Ya, dan hadits ini juga menunjukkan Nabi tidak bertanya kepada mereka, kenapa kalian tidak hadir salat berjamaah? Kenapa kalian begini dan begitu? Ini dari sifat dan akhlak Rasulullah. Iya. Jelas ya? Beda antara akhlak seorang alim, ya, dan akhlak yang memang dia bertugas di bidang keamanan. Kalau keamanan ya ditanya semua. Mana KTP-nya, mana apanya, segala macam. Ya, jelas ya? Rasulullah hanya bertanya tentang keadaan umum saja yang dia saksikan. Kenapa kamu tidak hadir? Kenapa kalian berdua tidak hadir? Ya, salat berjamaah. Hal-hal selain daripada itu tidak usah dibahas. Ini kadang ada akhlak pada sebagian orang, ingin terlalu masuk ke dalam urusan-urusan pribadi orang lain. Iya. Jelas ya? Karena saya lihat sebagian ikhwah, ada ikhwah yang kerja di sebuah tempat misalnya. Tempat ini dianggap ada pelanggaran syariat. Anggaplah misalnya dia kerja di kantor pajak. Ya. Maka tidak perlu dia tanya, kenapa kamu kerja di kantor pajak? Kenapa kamu begini dan begini? Jelas ya? Sepanjang orang tersebut yang mengetahui hukumnya, dia tetap berada di atas hal itu, maka dia tidak perlu tahu. Ya, sebab kalau dia tanya pun, dia tahu apa sebabnya dia di situ, itu tidak ada gunanya. Yang bisa mengeluarkannya dan menghentikannya itu hanya pemerintah saja. Dia tidak ada keharusan untuk masuk ke dalam hal-hal yang bukan haknya untuk mengetahui. Ya, jelas ya. Nah, ini dari etika-etika yang perlu dipahami. Sebab kadang ada orang yang bekerja di sebuah tempat, kita tidak tahu udurnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia adalah orang yang mendapat udur, dan mungkin orang yang bergampangan. Ya, tapi kita secara umum, sepanjang dia adalah orang yang terlihat padanya kebaikan, ya, senang hadir di majelis-majelis ilmu, ya, maka itu adalah suatu hal yang diharapkan. Ya, ilmu agama yang dia pelajari, kita harapkan suatu hari menjadi penasihat baginya, ya, membawa perubahan untuknya. Ya, dan orang yang punya udur juga adalah hal yang dimaklumi, hal yang diberikan udur di dalam syariat. Ya, wallahul musta'an. Kemudian pembahasan berikutnya, ya. Pembahasan yang kelima, kewajiban dan ketentuan perihal mengikuti imam. Ya. Sini Syekh membawakan hadis yang merupakan dasar-dasar pijakan di dalam membangun salat berjamaah. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, "Innama ju'ilal imamu liutamma bih." Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir. Fa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana wa lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjud. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Rawahu Abu Daud wa asluhu fi sahihain. Ya. Kata Syekh rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam dijadikan untuk diikuti. Ya. Nah, ini lafaz innama ju'ilal imamu liutamma bih. Kalau dalam salat berjamaah ada imam, imam itu untuk diikuti, tidak boleh didahului. Tidak boleh didahului. Dan imam diikuti dalam perkara-perkara yang zahir, yang nampak. Adapun perkara yang tidak nampak, bacaan yang tidak nampak, maka ya tidak ada kemampuan bagi seorang untuk mengikuti imam dalam hal itu. Tapi perkara yang zahir itulah yang diikuti, karena itu dirinci bagaimana dan apa yang dimaksud dengan kata imam itu dijadikan untuk diikuti.
Nabi rinci, kalau dia takbir, maka takbirlah kalian. Dan jangan kalian takbir sampai dia takbir. Perhatikan bahasanya ya, faida kabbar, kalau dia telah takbir. Jadi biarkan dulu selesai dia takbir, baru kita ikut apa? Takbir. Wala tukabbiru hatta yukabbir. Jangan kalian melakukan takbir sampai dia selesai bertakbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau dia ruku, maka rukuklah kalian. Ya, rukuklah kalian. Wala tarka'u hatta yarka'. Dan jangan kalian ruku sampai dia ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Kalau dia berkata sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd. Ya. Kalau imamnya berkata sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah rabbana walakal hamd. Jelas ya? Wa idza sajada fasjudu. Kalau dia sujud, maka sujudlah kalian. Wala tasjudu hatta yasjud. Dan jangan kalian sujud sampai dia sujud. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Kalau dia salat duduk, maka salatlah kalian semuanya dalam keadaan duduk. Iya. Baik. Ini hadits riwayat Abu Daud. Asal haditsnya berada di dalam As-Sahihain. Ya, mirip saja di dalam As-Sahihain haditsnya. Cuma di sini kalimat-kalimat tambahannya yang ditekankan oleh Syekh. Wala tukabbiru hatta yukabbir wala tarka'u hatta yarka. Ini riwayat yang beliau tekankan. Jelas ya? Jadi demikian posisi mengikuti imam. Ya, imam itu diikuti seluruh gerakannya yang zahir, yang nampak. Seluruh gerakannya yang zahir dan yang nampak diikuti. Baik. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, atau di akhir hadis dikatakan wa idza shalla qa'idan fa shallu qu'udan ajma'un. Kalau dia salat duduk, maka salatlah kalian semuanya dalam keadaan duduk. Salatlah kalian semuanya dalam keadaan apa? Dalam keadaan duduk. Ini kalau imamnya dari awalnya dia salat duduk. Ya, dari awalnya dia salat duduk, maka makmumnya mengikuti dia salat apa? Salatnya salat duduk. Adapun kalau imamnya dari awal dia berdiri kemudian dia duduk, maka tidak ada keharusan untuk mengikutinya. Berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Abu Bakar menggantikan Rasulullah menjadi imam, ya, maka Nabi pun datang setelah itu dan maju ke depan, kemudian Abu Bakar mundur, atau Abu Bakar yang mundur dan mempersilahkan Nabi yang maju, dan Nabi salatnya dalam keadaan duduk dan para sahabat di belakang salat berdiri. Ya, salat berdiri. Ini salatnya berdiri di belakang karena memang dari awal salat mereka berdiri. Jelas ya? Jadi kalau imam di tengah salat dia ada udzur dia duduk, ya makmum tidak harus duduk. Tapi kalau dari awal salat imamnya duduk, maka makmumnya juga duduk. Berdasarkan hadits ini. Ini menunjukkan penekanan wajibnya mengikuti imam. Wajibnya mengikuti imam dan tidak boleh mendahului imam. Ya, dan seluruh gerakan salat tidak diperkenankan mendahului imam. Ya. Dan dikhawatirkan orang yang mendahului imam itu akan dirubah kepalanya menjadi kepala himar, kepala keledai. Ya, itu ancaman. Ya, dan sepakat para ulama seluruh gerakan salat atau bacaan salat tidak boleh mendahului imam yang nampak, kecuali dalam masalah mengaminkan. Kecuali dalam masalah mengaminkan itu ada hadits yang menjelaskan perkecualian. Ya, itu pun oleh para ulama di dalam mengaminkan apa yang dibaca oleh imam, afdalnya dia tidak mendahului imam. Jadi kalau imamnya membaca A, maka makmum segera ikut amin. Biarkan imamnya memulai walaupun sepotong harakat. Jelas ya? Agar supaya mereka tetap bersamaan bersama imam dan juga tidak mendahului imam. Ya. Kemudian hadits berikutnya. Ya. Dibawakan oleh Syekh rahimahullah, beliau ingin menjelaskan tentang kriteria prioritas dalam penentuan imam. Ya, apakah sifat yang paling diutamakan, yang didahulukan untuk menentukan seorang menjadi imam? Ya, waqala Nabi bersabda ya ummul qauma, yang menjadi imam satu kaum aqra'uhum li kitabillah. Yang paling qari'nya mereka terhadap kitab Allah.
Ya, yang paling pandai di antara mereka membaca kitab Allah. Jelas ya? Ya, karena kemampuan di dalam membaca Al-Quran itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rujukan di dalam qiraah dari sahabat kepada 4 orang. Ya, tidak disebutkan yang lainnya. Abu Bakar dan Umar tidak masuk di dalamnya. Ya. Diberikan rujukan kepada Ubay radhiyallahu taala juga kepada Ibnu Mas'ud. Ya, kepada Hudzaifah atau Maula Hudzaifah, Salim Maula Hudzaifah dan ada yang keempat saya nggak ingat sekarang. Baik. Maka penyebutan pada sebagian sahabat ini menunjukkan bahwa qiraah dalam hal membaca kemampuan seorang berbeda-beda. Jelas ya? Apalagi kalau dilihat dari persisnya seorang membaca sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab asalnya membaca Al-Qur'an itu ya dia mengambil dari guru. Gurunya mengambil dari guru terus bersambung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membaca seperti yang dibaca oleh Jibril. Jelas ya? Itu asal. Dan ilmu tajwid itu pendekatan. Ilmu tajwid pendekatan. Maka ada yang sampai ke derajat ini, dia membaca Al-Quran, semuanya dia paskan pada gurunya, maka dia yang paling aqra terhadap kitab Allah. Dia yang didahulukan. Jelas ya? Ya. Dan di sini bukan didahulukan yang paling hafalnya. Ya. Sebab hafalan itu kadar lain. Tapi yang paling bagus di dalam membaca. Ya. Paling bisa membaca Al-Quran itu sebagaimana diturunkannya. Nah. Kemudian kata Nabi, فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاء فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ. Kalau di dalam bacaan mereka sama, maka dilihat siapa yang paling alimnya. Siapa yang paling mengenal sunnah Nabi. Paling mengerti sunnah. Ya. Jadi ini yang kedua. Kalau semuanya seimbang dalam qiraah, maka dilihat siapa yang paling berilmu tentang sunnah Rasulullah. Kata beliau, fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan. Kalau mereka dalam sunnah sama, ya, maka didahulukan yang paling dahulu hijrahnya. Ya, perhatikan ya, titik-titik keutamaan yang dilihat. Ya. Kemudian yang ketiga, fa in kanu, atau yang keempat, fa in kanu fil hijrati sawa. Ya, kalau hijrahnya sama, fa aqdamuhum silman atau sinnan. Maka dilihat yang mana yang paling dahulu masuk Islam atau paling tua umurnya. Iya. Yang paling tua umurnya. Jelas ya? Ini diberikan kriteria di sini oleh Rasulullah. Ya, dan biasanya dengan kriteria ini sudah bisa ditentukan siapa yang dipilih. Tapi kalau misalnya seimbang terus, ya, sama-sama qari, sama-sama mengerti sunnah, ya, sama-sama hijrahnya, sama-sama masuk Islamnya, sama umurnya. Ya, apa yang dilakukan? Ya, diundi saja antara keduanya. Ya. Dan ini ketentuan syariat di dalam perkara yang mengandung dua kemungkinan, ya, dan tidak ada prioritas untuk salah satu dari keduanya, boleh diundi. Ya, boleh diundi. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau dalam kelanjutan hadis, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Dan janganlah seorang lelaki mengimami lelaki yang lain di dalam kekuasaannya. Ini penjelasan etika lain. Ya. Penjelasan etika lain yang diterangkan di sini oleh Rasulullah. Kalau misalnya ada seorang, ya, dia adalah pemerintah, maka dia yang didahulukan menjadi imam. Sebab di dalam kekuasaannya, kecuali kalau dia wakilkan di masjid-masjid menjadi imam, maka itu adalah wakilnya. Kemudian di masjid yang sudah ditetapkan imam ratib di situ, dia adalah penguasa di masjid tersebut dalam masalah keimaman. Maka tidak ada yang boleh mendahuluinya. Jelas ya? Tidak ada yang boleh mendahuluinya. Dan tidak boleh ada yang mengimami tanpa izinnya. Ya. Dan di sini Nabi melarang dengan nun taukid, larangan. Jangan sekali-sekali
seorang lelaki mengimami orang lain di dalam kekuasaannya. Jelas ya? Ya. Ini dari etika ya syar'i yang hendaknya dijaga. Nah, hendaknya dijaga. Ya. Dan memperbaiki bacaan Al-Quran itu penting bagi seorang yang mengenal sunnah. Seorang yang mengenal sunnah. Ya. Kalau misalnya ada orang yang tidak mengenal sunnah, ya, salatnya syah, tapi bacaannya lebih bagus, dia lebih didahulukan. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnihi. Dan tidak boleh dia duduk di rumahnya, di rumah seseorang, ala takrimatihi, di atas pemuliaannya. Maksudnya di sini di atas pemuliaannya, dia duduk di atas karpet atau di ruangan yang memang disiapkan untuk dia muliakan tamunya. Tidak boleh dia duduk di situ kecuali dengan idinnya. Ya, rawahu Muslimun. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, maka ini tentang masalah penentuan prioritas siapa yang menjadi imam. Ya, siapa yang didahulukan menjadi imam di dalam salat. Ya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya. Pembahasan yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Ya, posisi imam bersama makmum. Kata Syekh rahimahullah, wa yanbaghi ay yataqaddama al-imamu. Ya. Dan sepantasnya imam itu dia maju ke depan. Ya, ini asalnya di dalam salat. Imamnya di depan dan makmumnya di mana? Makmumnya di belakang. Ya. Makmumnya di belakang. Jelas ya? Tapi kalau ada keadaan tertentu, ya, boleh saja imam berada di tengah makmum. Di keadaan tertentu. Misalnya masjidnya sudah penuh. Ya. Maka boleh mereka sholat di samping kanan dan kiri imam. Ya. Sebab Nabi SAW ketika beliau sakit dan mengimami manusia, ya, beliau didampingi oleh pamannya Al-Abbas dan menantunya Ali bin Abi Thalib di sebelah kanan dan kirinya. Dan salat bersama-sama ketika beliau menjadi imam. Ini menunjukkan bolehnya dan ini dasar dalilnya. Ya, dan ini dari keringanan syariat. Dari keringanan syariat kita. Ya, walaupun asalnya imam itu dia maju di depan. Sebagaimana yang diterangkan ya di dalam sejumlah hadits, di antaranya hadits Jabir riwayat Muslim. Ya, beliau pernah salat bersama Rasulullah SAW. Kata Jabir, saya berdiri di sebelah kiri beliau. Maka Nabi mengambil tanganku, lalu saya diputar sehingga saya diberdirikan di sebelah kanannya. Ya, ini menunjukkan bahwa makmum kalau dia sendiri bersama imam, maka posisinya persis di sebelah kanan imam. Ya, persis di sebelah apa? Kanan imam. Dan ini zahirnya memposisikan di sebelah kanan, zahirnya adalah wajib. Ya, sebab Nabi menariknya dan memutarnya. Padahal gerakan di sholat itu tidak dilakukan kecuali pada hal yang penting. Iya. Jelas ya? Maka Jabir pun berdiri di sebelah kanan Nabi. Kalau di sebelah kanan, itu berdiri sejajar. Ya, tidak ada jarak. Jelas ya? Sebab kata hida itu menunjukkan makna sejajar dalam sejumlah riwayat. Dia sejajar. Kemudian Jabir ceritakan dalam kelanjutan haditsnya bahwa seorang yang bernama Jabbar bin Sakhar datang. Kemudian beruduk. Lalu dia berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Maka Rasulullah mengambil tangan mereka berdua, lalu mereka didorong ke belakang. Ya, dan diberdirikan di belakang Rasulullah SAW. Jelas ya? Ya, boleh seperti itu. Nabi mendorong keduanya ke belakang. Dan boleh juga imamnya maju ke depan. Imamnya maju ke depan. Ya, ini terkait dengan apa?
kondisi dan keadaan sholat. Ya, kondisi dan keadaan sholatnya. Andai kata misalnya imam dan makmum berada di shaf paling belakang sana, sejajar 2 orang. Begitu ada yang maju, kan tidak mungkin didorong ke belakang, ada tembok di belakang. Ya, imam bisa maju, maka imam yang maju ke depan. Dia posisikan dirinya ke depan. Jelas ya? Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, ayataqaddam al-imam. Imam maju ke depan. Wa yatarafa al-ma'mum atau al-ma'mumuna. Dan para makmum, mereka merapatkan safnya. Ya, dibahasakan di sini at-taraf. Ya. Yaitu merapatkan kaki dengan kaki. Nah, dan itu cara bersafnya para malaikat. Cara bersafnya para malaikat. Ya. Di dalam meluruskan saf, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang memberikan kriteria dengan mengukur kaki dengan kaki, sebagiannya tumit dengan tumit, sebagiannya diukur dengan dada, ya, bahu dengan bahu. Ya, jelas ya. Ini hadits adalah untuk mengukur kelurusan saf. Ya. Bukan patokan seluruhnya harus seperti itu. Ya, sebab keadaan seseorang itu berbeda-beda. Karena misalnya si A dan si B, ketika dia rapatkan mata kakinya ternyata tidak lurus kelihatannya. Jelas ya? Maka itu alamat-alamat yang disebutkan tadi adalah hal untuk meluruskan saf. Sehingga safnya menjadi lurus. Safnya menjadi lurus. Ya, dan ini penting untuk diketahui. Ya, tidak mesti seorang itu ketika dia sholat, ya semuanya harus dia luruskan, mata kaki dengan mata kakinya. Ya, tetap itu bukan ukuran mutlak kelurusan shaf. Nabi memberikan banyak ukuran untuk meluruskannya. Ya, banyak ukuran untuk meluruskannya. Ya, yang dimaksudkan dia meluruskan shaf. Kata beliau, la tasawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Dalam sebuah riwayat baina qulubikum. Di hadits An-Nu'man bin Bashir riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh kalian merapatkan saf-saf kalian, meluruskan saf-saf kalian, atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian berselisih. Dalam sebuah riwayat hati-hati kalian berselisih. Ya, hati-hati kalian berselisih. Ya, kalau safnya sudah lurus, maka itu sudah cukup. Sudah cukup. Kalau dia bisa merapatkan kakinya, tumit mata kaki dengan mata kaki, maka itu adalah kadar tambahan, lebih afdal, lebih bagus. Ya, jelas ya? Lebih bagus. Iya. Baik. Dan di sini harus dilihat keadaan orang yang berada di sampingnya. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Walinu bi aidi ikhwanikum." Dan lemah lembutlah kalian terhadap tangan-tangan saudara kalian. Di dalam kelurusan saf. Ya, sebab ada kadang sebagian orang meluruskan saf, ya, karena terlalu dia rapatkan, kaki orang di sampingnya dia injak. Ya, dan kadang dia tidak merasa, ya, menginjak kaki orang di sampingnya. Jelas ya? Ini diperhatikan. Jangan dia ingin khusyuk, dia menjalankan sunnah, tapi dia rugikan orang lain di samping. Ya, dan ini tidak dimaksudkan di dalam syariat kita. Ya, syariat kita itu mengajak untuk menciptakan kebaikan untuk semuanya. Jelas ya? Ini perlu diperhatikan. Kata beliau, ayatarafa al-ma'mununa. Ya, al-ma'mumuna. Kemudian kata beliau, wa yukmiluna al-awwala fal-awwal. Lalu mereka menyempurnakan shaf yang pertama, kemudian yang pertama. Ya, ini dari etika di dalam berjamaah. Ya, seorang semakin mendahulukan shaf yang pertama, kemudian shaf yang pertama. Ya. Sebab itu adalah cara bersafnya para malaikat. Ya, ditanyakan dalam hadits Jabir bin Samurah. Ya. Rasulullah bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikah inda rabbiha?" Tidakkah kalian bersaf sebagaimana para malaikat bersaf di sisi Rabbnya? Ya, para sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana saf malaikat di sisi Rabbnya? Kata beliau, yutimmuna as-sufuf al-awwal. Mereka menyempurnakan saf-saf pertama. Wa yatarassuna fi saf, dan mereka saling merapatkan dalam saf. Ya, jelas ya? Yang merapatkan saf itu penting. Jangan ditinggalkan furujat li syaitan. Ya, celah-celah bagi syaitan di situ. Nah. Baik.
Kemudian kata beliau rahimahullah, selesai ya, sudah di sini beliau jelaskan posisi imam bersama makmum dan ketentuan bersaf bagi para makmum. Kemudian pembahasan yang ke-9, hukum perihal shaf yang hanya diisi oleh seorang makmum. Ya, maksudnya dia bersaf sendirian. Apa hukumnya? Syekh menjelaskan, wa man shalla faddan raka'atan khalfa as-saf li ghairi udhrin a'ada salatahu. Kata beliau, siapa yang salat faddan sendirian, raka'atan satu rakaat, khalfa as-saffi di belakang saf, li ghairi udhrin tanpa ada udur, maka dia ulangi salatnya. Ya. Nah, dia ulangi salatnya sebab dia melanggar hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, ya, la salata khalfa as-saffi munfaridan atau fardan. Tidak ada salat di belakang saf sendirian. Jelas ya? Ini kalau dia salat tanpa udur, ya masih ada longgar di depan, dia bikin saf sendiri di belakang. Sendirian dia di situ. Maka ini batal salatnya. Batal salatnya. Tapi kalau dia sudah cari saf, semuanya penuh, tidak lagi yang lain, ya maka ini dia punya udur namanya. Ya, dia ingin maju ke depan, imam juga tidak bisa diterobos. Ya, jelas ya? Jadi jangan berkata, oh tidak boleh begitu, saya harus maju ke depan, kan boleh di samping imam. Dia terobos saf masuk ke depan, ya, maju ke depan, akhirnya berada di samping imam. Ya, baik kalau makmumnya tidak ribut. Ya. Ini pernah terjadi di sebagian tempat. Ya. Ada yang melakukan hal yang seperti itu menjadi ribut jemaah masjid. Jelas ya? Maka seorang harus mempertimbangkan apa yang dia lakukan. Ya. Kalau dalam kondisi seperti itu, dia sholat di belakang tidak ada masalah. Sudah berusaha mencari. Dan tidak ada syariat dia menarik orang ke belakang untuk menemaninya. Ya. Ini adalah hal yang tidak disyariatkan. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang terkait dengan masalah sholat sendirian di belakang saf. Dia batal sholatnya kalau tanpa udur. Adapun ada udur, maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Kemudian di sini diterangkan bagaimana seorang makmum itu bersaf bersama imam kalau dia sendiri. Ya, ini pembahasan yang ke-10. Kata beliau, qala Ibnu Abbas wa qala Ibnu Abbas shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam data lailatin fakuntu an yasarihi fa akhadha bi ra'si min wara'i faja'alani ay yaminihi muttafaqun alaih. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam. Kemudian saya berdiri sebelah kiri beliau. Maka beliau pun menarik kepalaku dari belakang. Ya, maksudnya dari tangan beliau tarik kepala Ibnu Abbas, faja'alani ayyaminihi. Lalu beliau dijadikan di sebelah kanannya. Ditarik kepala Ibnu Abbas, diletakkan di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, muttafaqun alaih. Jadi ini hadits menjelaskan posisi makmum yang sendirian bersama imam. Ya, dan sudah kita terangkan juga tadi hadits Jabir. Jadi posisinya persis di samping kanan imam. Ya. Ini kalau dia dia sendiri. Ya, bagaimana kalau misalnya keadaannya ada imam satu, makmum laki-laki satu, dan makmum perempuan satu. Posisinya bagaimana? Ya, posisinya makmum laki-laki berada di samping imam persis. Dan makmum perempuan berada di belakang. Mereka berdua. Jelas ya? Iya. Demikian pula kalau suami istri sholat berjamaah, suami di depan, istrinya di belakang. Sebab saf perempuan di belakang. Ini bagi laki-laki. Jelas ya? Demikian pula kalau misalnya ada imam, ada makmum 2 orang, dan ada perempuan. Maka imamnya di depan, 2 makmumnya di belakang imam persis, kemudian perempuan di belakang mereka. Jelas ya? Baik. Demikian cara salatnya atau cara bersafnya. Iya. Kemudian diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah tentang bagaimana cara bermakmum bagi orang yang masbuk.
Kata beliau, wa qala idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati wa alaikumus sakinah wal waqar wa la tusri'u wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu, muttafaqun alaih. Iya. Kata beliau, apabila kalian sudah mendengar qamat dikumandangkan, maka berjalanlah kalian ke salat. Diperintah berjalan, bukan berlari. Diperintah berjalan. Walaikumus sakinah, dan hendaknya kalian sakinah, tenang. Wal waqar, ya, tidak tergesa-gesa. Waqar. Ya, semalam kita sudah sebutkan perbedaan antara sakinah dan waqar. Ya, kalau dibahasakan semuanya tenang, tapi perbedaannya di mana? Kalau sakinah pada apa? Pada harakat. Kalau waqar pada apa? Pada hayat. Ya, pada hayatnya. Baik. Jelas ya? La tusri'u, jangan kalian terburu-buru. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapat, salatlah. Ya. Wa ma fatakum fa'atimmu. Dan apa yang kalian luput, sempurnakanlah. Jelas ya? Ini hadits banyak kandungan fikih di dalamnya, banyak pembahasan sebenarnya. Ya, sebagiannya sudah berlalu di dalam etika mendatangi masjid. Ya, dan di sini tidak tergesa-gesa. Dan di sini terkait dengan cara bermakmum bagi orang yang masbuk. Kalau dia masbuk, ya, maka dia datang dengan tenang. Kemudian dia ikut sholat, apa yang dia dapatkan? Ya. Jadi fama adraktum fasallu. Apa yang kalian idrak, apa saja yang kalian dapatkan? Dia ruku, sujud, sedang apa? Kalian sallu, ikut sholat bersamanya. Ikut sholat bersamanya. Jelas ya? Kecuali kalau misalnya makmum melihat ada maslahat untuk dirinya, ya dia boleh mengundur. Misalnya imamnya sudah di tasyahud awal, sudah hampir selesai tasyahudnya. Justru kalau dia langsung ikut tasyahud, dia akan terlambat. Dia akan membaca apa? Tasyahud panjang, imamnya sudah apa? Berdiri. Maka yang seperti ini dia tunggu sampai imamnya berdiri, kemudian dia ikut apa? Dia ikut tasyahud. Ya. Contoh lain misalnya dia dapati imam sudah tasyahud terakhir. Ya. Kalau dia ikut tasyahud bersama imam, ya, ikut tasyahud bersama imam, maka dia tetap dapat keutamaan yang disebut dalam hadits dan menjalankan perintah dalam hadits. Tapi kalau misalnya dia lihat ada jemaah yang lain akan datang dan dia bisa bikin jemaah kedua setelahnya, maka tidak ada masalah, dia menunggu. Dia biarkan imam salam, kemudian dia apa? Menunggu jemaah yang kedua, sebab jemaahnya tetap ada. Yang dimaksudkan tetap ada sholat apa? Sholat berjamaah. Baik. Ya. Kemudian kata beliau, wa ma fatakum fa'atimmu. Dan apa yang kalian luput, sempurnakanlah. Ini bagi orang yang masbuk, kalau dia luput disempurnakan. Dan ini pelajaran untuk orang-orang yang kalau masbuk sama-sama, misalnya ada 5 orang masbuk, ya, begitu selesai salam, ada satu dari masbuk maju ke depan jadi imam, ya, jelas ya. Ini kaifiat, bukan kaifiat yang afdal. Kalau afdal ini seperti yang disebut dalam hadis, setiap orang menyempurnakan. Setiap orang apa? Menyempurnakan. Fa'atimmu. Disuruh mengitmam, bukan disuruh mengangkat imam. Ya. Tapi disuruh menyempurnakan. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah, wa fit Tirmidzi, di dalam Jami' at-Tirmidzi, idza ata ahadukum as-salata wal imamu ala halin falyasna kama yasna'ul imam. Apabila salah seorang dari kalian mendatangi salat dan imamnya di atas suatu keadaan, maka hendaknya dia lakukan seperti yang dilakukan oleh imam. Hendaknya dia lakukan seperti yang dilakukan oleh imam. Ya, ini hadis di riwayat At-Tirmidzi, ada kelemahan dan ada keterputusan dalam sanadnya. Cuma Syekh Al-Albani menguatkannya dari jalur yang lain, ya, di riwayat Abu Daud. Baik. Jelas makna yang disebut dalam hadis ini mirip dengan sebelumnya. Ya, fama adraktum, apa yang kalian dapat, fasallu, maka salatlah kalian. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang kalian luput maka sempurnakanlah. Baik, selesai sudah pembahasan di sini. Ya, terkait dengan masalah salat berjamaah dan masalah imamah. Ya.
Kemudian Syekh berpindah menjelaskan bab berikutnya. Kata beliau, babu salati ahlil a'dar. Ya. Bab salat orang-orang yang berudur. Ya. Sini beliau akan merinci orang-orang yang punya udur. Ya, dan ini dari keindahan syariat kita. Sebab tuntunan salat itu tuntunan global. Ya. Nah, semua manusia itu punya kemampuan melaksanakan salat tersebut sebagaimana asal tuntunannya. Maka ada orang-orang yang mendapatkan udur, ada orang-orang yang punya udur tertentu pada keadaan tertentu. Maka syariat kita menjelaskan bagaimana ketentuan dan hukum di dalam masalah ini. Ya. Di sini Syekh membuka pembahasan tentang salat orang yang punya udur. Ada salat bagi orang yang sakit, ada salat bagi musafir. Ya. Kemudian ada salatul khauf juga beliau terangkan. Ya, ini 3 pembahasan di dalam salat orang yang punya udur ini. Kita mulai dari salat orang yang sakit. Ya, tentang salat orang yang sakit di sini ada 3 pembahasan yang beliau uraikan. Yang pertama, udur bagi orang sakit untuk tidak menghadiri pelaksanaan salat berjamaah. Beliau menyatakan wal maridu yu'fa anhu hudurul jamaah. Dan orang yang sakit dimaafkan untuknya untuk tidak hadir salat berjamaah. Ya. Jadi kalau dia sakit dimaafkan, tidak hadir salat berjamaah. Itu adalah hal yang dimaafkan. Nah. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laisa 'alal a'ma harajun, wala 'alal a'raji harajun, wala 'alal maridi haraj." Ya. Tidak ada dosa bagi orang yang buta, tidak ada dosa bagi orang yang pincang, tidak ada dosa bagi orang yang sakit. Ya. Dan di dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Muslim, beliau berkata, "Laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis shalah illa munafiqun qad urima nifaquhu aw marid." Kata beliau, kami telah melihat keadaan kami di masa Nabi. Tidak ada yang alfa dari salat kecuali orang munafik yang telah dimaklumi kemunafikannya atau orang yang sakit. Menunjukkan bahwa orang yang sakit itu diizinkan alfa. Dan Nabi ketika beliau sakit, beliau perintah, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Perintah Abu Bakar untuk salat mengimami manusia. Ya, maka tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa orang yang sakit itu boleh untuk tidak hadir salat berjamaah antara sakit yang dia derita. Ya. Dan sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang menghambatnya untuk menghadiri salat. Adapun kalau tidak menghambatnya, tidak ada kaitannya hadir salatnya dengan sakitnya, maka dia tetap wajib untuk hadir salat. Ya, jelas ya? Baik. Ini sakit yang menghambat. Ya, sebab asalnya syariat kita ya mendatangkan udur-udur itu karena ada masyaqqah. Jadi kalau dengan sakitnya dia tidak berat, dia hadir salat berjamaah. Ya, kemudian pembahasan yang kedua, kaifiyat salat bagi orang yang sakit. Nah, kata beliau, wa idza kana al-qiyamu yuzidu maradahu shalla jalisan. Fa in lam yutiq fa ala janb. Biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, "Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala janb." Rawahu al-Bukhari. Ya. Kata beliau, apabila berdiri itu akan menambah sakitnya orang yang sakit ini, maka orang yang sakit salat duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, maka dia salat di atas, berbaring di atas rusuknya. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Ya. Ini sakit beliau, tetap disuruh salat berdiri. Dan telah berlalu bersama kita bahwa berdiri rukun atau wajib? Dia rukun salat kalau apa? Kalau mampu.
Ya, jadi harus dimulai dari berdiri kalau dia mampu. Nah, kalau dia tidak mampu baru datang udzur. Kata Nabi, "Fa illam tastati' faqa'idan." Kalau kamu tidak mampu maka duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jamb. Kalau kamu tidak mampu maka berbaring di atas rusukmu. Kalau dia tidak bisa berbaring di atas rusuknya, terlentang juga tidak ada masalah. Sebab berbaring di atas rusuk itu mengarahkannya ke kiblat. Jelas ya? Kalau dia tidak bisa maka berbaring terlentang tidak ada masalah. Ya. Jelas? Berbaring terlentang tidak ada masalah. Kemudian di dalam masalah bagaimana cara sholatnya, ya. Kalau dia duduk, ya. Yang berbeda hanya berdirinya saja dan rukuknya. Ya begitu dia rukuk, dia takbir misalnya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia baca Al-Fatihah, baca surah. Begitu selesai dia rukuk, Allahu Akbar, dia letakkan tangannya di lutut seperti rukuk. Dia merunduk tapi tidak sampai sujud. Hanya merundukkan kepala saya. Jelas ya? Ini mewakili apa? Mewakili rukuknya. Ketika dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dia posisi tegak duduk. Ya, begitu dia sujud seperti biasa. Jelas ya? Sujud seperti biasa. Ini kalau dia mampu salat dengan duduk dan sujud. Ada orang yang mampu salat cuma duduk saja. Dia tidak bisa sujud juga. Jelas ya? Tidak bisa sujud. Ya, kalau dia cuma bisa duduk begini, bersandar, maka dia salat seperti biasa. Ya, begitu sampai untuk rukuk, dia takbir Allahu Akbar, dia rukuk sedikit, dia tundukkan kepalanya sedikit saja. Jelas ya? Bangkit sami Allahu liman hamidah. Ketika dia sujud, untuk sujudnya dia tundukkan kepalanya lebih rendah daripada apa? Rukuknya. Jelas ya? Dia tundukkan lebih rendah, lebih jauh daripada rukuknya. Itu saja. Kalau dia hanya mampu dalam keadaan duduk. Iya. Hanya mampu dalam keadaan duduk. Kalau dia dalam keadaan berbaring, cuma mampu dalam keadaan berbaring, maka isyarat dengan kepala saja membedakan. Ya, untuk rukuknya misalnya isyaratnya 5 derajat. Ya. Jelas ya, dia mengikatkan 5 derajat. Untuk sujudnya lebih rendah lagi, 10 atau 15 derajat. Iya. Jelas ya? Yang penting jangan 180 derajat saja. Baik. Jadi ini dari keringanan syariat kita. Ya, diberikan kepada orang yang melakukan sholat. Ya, orang yang sakit. Ya, dimudahkan, alhamdulillah, untuk orang yang sakit. Ya, dan ini ahkam yang seperti ini, fikih yang seperti ini perlu diajarkan kepada orang-orang yang sakit. Harusnya orang-orang yang berada di bidang kesehatan atau dia ada hubungan dengan rumah sakit itu memberikan masukan yang seperti ini. Bagaimana keringanan syariat bagi orang yang sakit? Sebab banyak orang yang sakit dia tidak sholat kalau dia sakit. Saya nggak mampu sholat. Ya. Makanya dianggap itu istirahat baginya. Ya. Jelas ya? Dan ini keliru. Ya, ini keliru. Ya Allah musta'an. Ya jangankan orang awam. Ya, saya pernah ketemu sekali bapak. Biasa juga khutbah Jumat. Ya, dia biasa juga khutbah Jumat. Ya, sakit nggak sholat. Ya subhanallah. Ketika dia ditanya kenapa nggak sholat, ya saya nggak mampu sholat. Jelas ya. Ini menunjukkan bahwa kejahilan itu banyak mendominasi dan perlu ada pendidikan. Ya. Baik, kemudian pembahasan yang ke-3 perihal menjamak salat. Ya, bagi orang yang sakit. Kata beliau, wa in syaqqa alayki fi'lu kulli salatin fi waqtiha falahul jam'u baina adh-dhuhri wal 'ashri wa baina al-isya'aini fi waqti ihdahuma. Ya. Kata beliau kalau dia berat untuk untuk mengerjakan salat pada waktunya, maka dia boleh menjamak antara duhur dan asar. Dia boleh menjamak antara 2 isya, maksudnya maghrib dan isya, pada waktu salah satu dari keduanya. Ya. Pada waktu salah satu dari keduanya. Jelas ya? Dan ini saya sudah terangkan kemarin bahwa menjamaknya di sini
afdalnya dia jamak dengan jamak apa namanya? Jamak suri. Itu afdalnya. Dasar dalil dalam hal ini adalah kisah Hamna bintu Jahsh. Ya. Kisah Hamna bintu Jahsh yang istihadah. Dan Nabi perintahkan supaya waktu duhurnya diakhirkan. Dan dia kedepankan waktu asarnya. Supaya ketemu. Jadi waktu duhur diakhirkan sampai akhir waktu. Ya. Dia sholat duhur. Begitu selesai langsung masuk waktu asar. Jadi bersambung. Ya dijamak tapi apa? Bersambung dijamak tapi tetap pada waktunya masing-masing. Ini disebut jamak suri. Ini yang paling afdalnya bagi orang yang sakit. Iya. Nah, Syekh rahimahullahu taala di sini yang memandang udzur secara mutlak. Ya, boleh dijamak. Sebab musafir boleh menjamak karena masyaqqah. Demikian pula di sini karena ilahnya sama, semuanya masyaqqah, maka boleh saja menjamak sama dengan orang yang musafir. Jelas ya? Baik, ini sisi-sisi pendalilan kenapa beliau memandang boleh dijamak takdim, boleh dijamak takhir bagi orang yang sakit. Iya. Jadi kalau ingin dia jamak takdim dan jamak takhir, ya boleh saja, tapi paling afdalnya kalau dia jamak suri seperti yang kita terangkan tadi. Kemudian selesai ya pembahasan tentang salat bagi orang yang sakit. Iya. Berikutnya salat musafir. Iya. Syekh akan menjelaskan di sini tentang salat orang yang musafir dan kita berikan 3 catatan pembahasan. Yang pertama tentang menjamak salat bagi orang musafir. Kata Syekh rahimahullah, wa kadal musafiru yajuzu lahul jama'. Demikian pula musafir boleh baginya untuk menjamak. Boleh baginya untuk menjamak. Ya. Dan ini telah berlalu pembahasannya dan dalil-dalilnya. Bolehnya menjamak bagi musafir. Ya. Dan adillah di dalam hal ini adalah hal yang dimaklumi. Kemudian, ya, yang kedua, pembahasan yang kedua, kata beliau, wa yusannu al-qasru lis-salati ar-rubaiyati ila raka'ataini. Dan disunnahkan mengqasar salat yang wajib itu menjadi 2 rakaat. Ya, disunnahkan. Bahasa beliau disunnahkan. Sebab ini memang merupakan pendapat jumhur kebanyakan ulama. Ya. Orang-orang Hanafiyah memandang wajib mengqasar. Memandang wajib mengqasar, bukan sunnah hukumnya, tapi wajib. Ya, dan mereka berdalilkan dengan hadits Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, furadatis salatu matna matna, uqirrat fis safar, wa zidat fil hadar. Salat itu diwajibkan 2-2. Ya, ditetapkan 2 ini kewajibannya di dalam safar dan di hadar ketika seorang tidak musafir ditambah. Ya. Ditambah rakaatnya. Jelas ya? Jadi kalimat furidat, ya, mereka anggap bahwa ini adalah kewajiban. Ya, dan ini sebenarnya adalah pendapat yang punya sisi kekuatan dari adillah, ya, tentang wajibnya mengqasar salat bagi seorang yang musafir. Namun jumhurul ulama mereka berpendapat sunnah seperti yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Ya. Dan mengqasar salat ini yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, ketika mereka safar. Ya. Namun bagi mereka yang menganggapnya sunnah, mereka berdalilkan dengan apa yang datang dari para sahabat di sejumlah kisah. Ya, seperti kejadian di Mina, ya tidak diqasar tapi di itmam jadi 4 rakaat dan selainnya dari dalil-dalil yang menunjukkan sunnahnya. Jelas ya? Baik. Yusannu lahul qasru lis-shalah ar-rubaiyah. Ya, ini pada salat 4 rakaat saja yang diqasar. Ini bahasa penulis, perhatikan, pada salat 4 rakaat. Adapun salat 3 rakaat, salat maghrib, itu sepakat para ulama tidak diqasar. Ya. Salat subuh, ya tentunya sudah 2 rakaat tidak diqasar. Jadi yang diqasar itu cuman salat duhur, asar dan salat apa? Salat isya. Ya, pembahasan yang ketiga, ya, tentang berbuka puasa di bulan Ramadan bagi musafir. Kata beliau, walakul fitru bi Ramadan. Dan dia boleh berbuka
di bulan Ramadan. Kalau dia musafir, dia boleh berbuka. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan, lalu dia berbuka, maka jumlah hari yang dia tinggalkan itu dia ganti di hari-hari yang lainnya. Dia ganti di hari-hari yang lainnya. Baik. Ya, selesai sudah di sini apa yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah tentang salat orang yang musafir. Ya. Kemudian beliau menerangkan tentang salat al-khauf. Ya. Dan di dalam pembahasan salat khauf juga di sini ada 3 pembahasan yang kita garis bawahi. Pembahasan yang pertama tentang syariat dan ketentuan salat khauf. Kata Syekh rahimahullah, wa tajuzu salatul khaufi ala kulli sifatin sallaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan boleh melakukan salat khauf. Salat dinisbatkan kepada al-khauf. Ya, ini penyebutan salat dinisbatkan kepada sebabnya atau disandarkan kepada sebabnya. Dia adalah salat yang dilakukan karena sebab khauf. Adanya ketakutan. Ya. Adanya ketakutan. Dan adanya ketakutan ini, ya. Adanya ketakutan di dalam pelaksanaan salat al-khauf, ya. Adalah hal yang membolehkan untuk meringkas salat. Ya. Dan mengerjakan salat itu dengan kaifiat yang dituntunkan. Di Al-Qur'anul Karim Allah berfirman wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifah. Apabila kamu di tengah mereka lalu kamu tegakkan salat, maka satu kelompok berdiri. Disebutkan tentang kaifiat salat al-khauf. Ya, disebutkan tentang kaifiat salat al-khauf di dalam ayat. Jelas ya? Baik. Kemudian perhatikan kata al-khauf. Al-khauf itu kekhawatiran, rasa takut. Dan ini mencakup banyak hal. Kalau dia berhadapan dengan musuh, atau dia di tengah hutan khawatir binatang buas, ya, atau dia di kondisi dekat bendungan khawatir kebanjiran, misalnya, ataupun yang lainnya dari kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan. Maka di kondisi yang mengkhawatirkan boleh seorang melakukan salat khauf. Dan ini dari keringanan di dalam syariat kita. Jelas ya? Baik. Yaitu yang diragukan bahwa salatul khauf adalah hal yang disyariatkan. Adalah hal yang disyariatkan. Nah, pembahasan yang kedua di sini tentang kaifiyah salat al-khauf. Jadi kata beliau, tajuzu salatul khaufi ala kulli sifatin sallaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh seorang itu melakukan salat khauf dengan seluruh sifat yang disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat salat khauf banyak diterangkan dalam riwayat. Ya. Ini Syekh di sini meriwayatkan dari hadis seorang sahabat, ya, dari jalan Salih bin Khawwat. Ya. Dan ada riwayat dari hadis Jabir, ada dari hadis Ibnu Umar. Ya. Jelas ya? Dan ada beberapa kaifiat lain. Di antara yang paling bagus mengumpulkan kaifiat salat ini adalah Al-Majid Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Muntaqal Akhbar. Dia kumpulkan kaifiat salatul khauf hampir 8 kaifiat. Ya. Maka sepanjang kaifiat itu syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh dilakukan. Ya, di sini Syekh karena beliau ingin meringkas, beliau hanya membawakan satu kaifiat saja. Ya, karena itu kata beliau paminha di antaranya. Ya, di antaranya adalah hadis Salih ibni Khawwat amman sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan nama sahabat ini, cuma disebut amman shalla. Dan diterangkan dalam riwayat yang lain bahwa sahabat ini namanya Sahal ibn Abi Hasmah. Ya, Sahal bin Abi Hasmah.
Jelas ya? Baik. Dan ini kaifiat salat yang dipegang oleh Imam Ahmad. Ya, sebab kaifiat salat ini mirip dengan kaifiat salat yang diterangkan di dalam Al-Quran. Ya. Kaifiat salat yang diterangkan di dalam Al-Quran. Jelas ya? Mirip kaifiatnya. Bagaimana kaifiatnya? Diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Ya, yauma datir riqa. Ini kejadian di peperangan Datir Riqa. Salat al-khauf. Beliau melakukan salat khauf. Anna ta'ifatan salat ma'hu wa ta'ifatan wijahal adu. Ya. Ada satu kelompok dia salat bersamanya. Bersama Rasulullah. Dan satu kelompok menghadap ke musuh. Menghadap ke musuh. Jelas ya? Jadi pasukan dibagi dua. Ya, satu kelompok sholat bersama Nabi dan satu kelompok menghadap ke musuh. Maka nampak bahwa kaifiat ini kalau musuhnya berada di selain arah kiblat. Musuhnya berada di mana? Selain arah kiblat. Jadi gampang saja dibagi dua. Ya, satu menghadap ke musuh, satu sholat bersama Nabi. Ya, jelas ya? Kalau mereka sholat semua bareng-bareng, ya itu menjadi kesempatan bagi musuh. Ya. Jelas ya? Dan ini bukan dari hikmah syariat kita. Sebab syariat kita itu menjaga kemaslahatan. Ya. Baik. Fasalla billadina ma'ahu raka'ah. Maka Nabi pun salat bersama orang yang bersama beliau satu rakaat. Summa sabata qa'iman. Kemudian beliau naik di rakaat kedua, beliau tetap berdiri. Adapun makmumnya di belakang, mereka menyempurnakan salatnya masing-masing. Jelas ya? Sudah sholat mereka salam, Nabi tetap berdiri. Maka pasukan yang sholat bersama Nabi ini bergantian dengan pasukan yang berjaga. Jelas? Yang berjaga ikut sholat sekarang. Ya, dan yang sudah menyelesaikan sholatnya, dia menggantikan kedudukan mereka yang berjaga. Jelas? Maka sekarang, ya kata beliau, "Tsumman sarafu wa saffu wijahal adu." Kemudian orang yang sholat bersama Nabi ini mereka pergi, lalu mereka bersaf menghadap ke musuh. Waja'atit ta'ifatul ukhra fasalla bihim ar-raka'at allati baqiyat. Maka datanglah ya, kelompok yang kedua yang tadinya berjaga-jaga, lalu Nabi salat bersama mereka satu rakaat yang tersisa. Sebab di sini musafir salatnya 2 rakaat. Tsumma sabata jalisan. Kemudian Nabi tetap duduk. Sebab beliau sudah 2 rakaat dan makmumnya baru berapa? 1 rakaat. Maka beliau tetap duduk wa atammu li anfusihim, dan yang di belakang berdiri menyempurnakan. Ya, salatnya sampai duduk. Begitu duduk, maka Nabi pun salam. Dan yang di belakang ikut salam bersama beliau. Ya, perhatikan ya. Jadi semua pasukan dapat salat apa? Salat berjamaah. Ya. Ini kaifiat. Nah, kaifiat. Dan ada kaifiat yang lain. Kalau musuh berada di depannya, bagaimana cara salatnya? Ya. Jelas, kalau musuh berada di depan kiblat, ya sholat sekaligus nggak ada masalah. Pasukan dibagi 2, menjadi 2 shaf. Jelas ya? Menjadi 2 shaf. Ya, jadi Nabi SAW sholat bersama para sahabat. Ya, begitu ruku, ya, maka yang ruku bersama beliau, ya, ikut ruku bersama beliau, begitu akan sujud, maka shaf yang pertama saja yang ikut sujud. Selesaikan 1 rakaat. Setelah selesai, maka shaf yang kedua baru turun. Sebab kalau semuanya ikut sujud, ya pasukan musuh akan maju. Tapi kalau shaf yang di belakang, mereka tetap melihat ke depan, ya kan? Ya, yang di depannya menunaikan salatnya. Ya. Nabi sudah berdiri dan shaf pertama, shaf yang kedua yang sujud. Jelas ya? Ini di antara kaifiat. Di antara kaifiat. Ya, dan ada kaifiat yang lain. Ya, diterangkan oleh hadits-hadits. Baik, waktu agak singkat ya, kita tidak bisa menguraikan semuanya. Kemudian kata beliau rahimahullah, selesai di sini penjelasan sebagian kaifiat salat khauf. Kemudian yang ketiga perihal salat khauf pada kondisi genting. Ya. Kondisi genting yang saat sudah bersentuhan langsung dengan peperangan. Ini kadang ada posisi-posisi tertentu. Ya. Kata beliau, wa idza ishtaddal khaufu sallu rijalan wa rukbana.
ilal qiblah atau ghairiha. Kalau khaufnya semakin genting, ya, karena musuh sangat mengkhawatirkan, maka mereka boleh sholat dalam keadaan berdiri, dalam keadaan menunggangi kuda, ya. Ilal qiblah wa ila ghairiha, boleh menghadap kiblat dan selain kiblat. Nah, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, fa in khiftum farijalan aw rukbana." Jagalah salat salat yang diwajibkan, dan jagalah salat al-wusta, dan berdirilah kalian qanitin. Kalau kalian khawatir, ada khauf, maka boleh dengan berdiri dan boleh dengan berkendaraan. Ini di kondisi yang sangat sangat genting. Di kondisi yang sangat genting. Iya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa kadzalika kullu khaifin ala nafsihi yusalli ala hasabi halihi wa yaf'alu kulla ma yahtaju ila fi'lihi min harabin aw ghairihi. Demikian pula setiap orang yang khawatir atas dirinya, dia salat sesuai dengan keadaannya. Ya. Seorang di hutan misalnya, dia sendiri. Dia tidak mungkin salat menghadap kiblat saja. Ya. Lagi salat tiba-tiba ada singa yang menerkamnya. Ya, jelas ya. Maka dia boleh salat sambil dia melihat, mengontrol keadaannya sesuai dengan keadaannya. Ya. Dan dia kerjakan apa perkara yang boleh, apa yang diperlukan dari apa yang harus dia kerjakan, apakah lari ataupun bergerak maupun selainnya. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau saya perintah kalian dengan sebuah perkara, maka datangilah perkara tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, muttafaqun alaih. Baik. Ini tentang masalah apa? Salat al-khauf. Jadi sini saya hanya memberikan gambaran-gambaran ringkas. Kita tidak buka semua riwayat yang berkaitan dengan salat al-khauf. Ya, jelas ya? Tapi sekedar gambaran. Ya. Dalam masalah kaifiyat salatnya. Ya. Dan dengan mengetahui hal ini, ya, salatul khauf ini adalah salat yang disyariatkan pada kondisi dan keadaan tertentu. Ya. Dia bukan hal yang mendominasi dalam kehidupan. Tapi penting untuk diketahui. Ya. Dan setiap hukum syar'i yang penting untuk diketahui oleh seorang hamba di dalam muamalahnya. Kalau dia ingin jihad, maka dia penting untuk mengetahui hukum ini. Agar supaya dia tahu bagaimana kaifiyat salat khauf. Kalau dia misalnya punya pekerjaan yang terkait dengan ada kekhawatiran, misalnya dia sering masuk hutan dan seterusnya, dia hendaknya pelajari kaifiyat salat ini. Ya, jelas ya? Agar supaya dia bisa melaksanakan salat sesuai dengan apa yang diperintah. Baik, waktu sudah berlalu 5 menit. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan nanti setelah salat maghrib. Ya, untuk sementara kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.